Sidang gugat cerai Raisa terhadap Hamish Daud yang kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali ditunda lantaran tergugat dan penggugat mangkir. Ketidakhadiran Raisa diwakilkan oleh pengacaranya. Sementara dari pihak Hamish Daud tak terlihat kehadirannya, baik pihak prinsipal maupun tim pengacara. Nampaknya Raisa dan Hamish sengaja kompak untuk tidak hadir. Mungkinkah keduanya memilih tidak hadir agar putusan yang lebih cepat? Kalau dari penggugat sih memang ada kegiatan, kemudian ada hal concern sendiri yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa hadir. Kalau tergugatnya tidak hadir, artinya sampai nanti sidang berikutnya tidak hadir, sampai acara pembuktian juga tidak hadir, artinya putusannya menjadi perfect. Tadi tergugat tidak hadir, penggugat diwakili kuasa. Jadi sidangnya ditunda ke tanggal 1 Desember. Dua kali absen sidang cerai, Raisa malah kembali bikin geger. Belum juga diputus cerai dari Hamish, Raisa sudah pamer kemesraan dengan Nicholas Saputra. Lewat foto-foto mesra Raisa dan Nico yang beredar, bak couple sungguhan, Raisa bersandar di bahu Nico setelah menunjukkan kedekatan keduanya. Pose rebahan Raisa dan Nico juga terlihat natural dan memunculkan chemistry kuat di antara keduanya. Netizen pun gercep menjodoh-jodohkan Raisa dan Nico seiring viralnya foto mesra mereka. Bahkan banyak yang ngarep Raisa dan Nico jadi pasangan real hingga mengklaim hubungannya direstui seluruh rakyat Indonesia. Lantas benarkah pose mesra Raisa ke Nico sekaligus dijadikan pelampiasan sakit hatinya di balik isu selingkuh Hamish dengan chef muda Sabrina Alatas? Yang pasti melalui sidang kemarin tak banyak keterangan yang diperoleh atas materi persidangan karena masuk dalam wilayah privat tergugat dan penggugat. Namun lagi-lagi, isu orang ketiga di antara Raisa dan Hamish masih jadi sorotan. Bantahan Hamish pun sepertinya tak mampu menjawab semua tanda-tanda perselingkuhan yang terus dikuak oleh netizen lewat sejumlah bukti. Ditambah lagi Raisa yang kembali aktif nyanyi, kerap curcol dalam setiap lirik lagu yang ia tulis. Itu rumor, dan itu juga kan sudah diklarifikasi oleh Mas Hamishnya bahwa itu rumor. Mereka sudah berteman ya, katanya sudah 10 tahun, jadi yang sifatnya rumor kita tidak tanggapi. Kita fokus aja persidangan. Susah untuk difitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya, tapi ya karena saya bikin statement mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk ngurusin nama saya. Saya ya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah. Tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Itu teman saya udah 10 tahun, dan itu keluarganya itu baik banget. Bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Kok vibe-nya udah agak beda ya sama aku gitu, kayak jawabnya singkat-singkat, terus tuh ngomongnya basa-basi, nggak ada depth-nya. Terus kayaknya dia udah ada yang lain deh. Gue mau mundur tuh berarti gue ngasih tempat buat si orang baru baru itu. Tapi kalau misalkan gue nggak mundur, jijik banget. Aku si paling mahir. Entah sedalam apa lirik yang tertuang dari lagu Raisa, namun sejumlah pernyataan Raisa seperti jelas mengungkapkan isi hati perempuan 35 tahun ini. Boleh jadi ini cara Raisa mengalihkan mood sedihnya menjadi lebih produktif. Udah bilang aja maunya apa gitu, jangan sok-sokan dingin terus gue yang memutuskan kita ntar kemana gitu, lu yang memutuskan, ayo kalau berani. Karena gue biasanya kalau lagi happy, lagi positif, gue nggak pengen nulis lagu, gue pengennya main. Fokus sama happy-nya tuh. Iya, biasanya itu kejar aja happy-nya. Kayak ntar begitu galau studio yuk. Tak hanya mencipta lagu, Raisa juga makin banjir tawaran job sebagai model berpasangan dengan Nico. Di luar dugaan, Raisa makin banjir doa dan amin paling serius dari kalangan netizen agar keduanya berjodoh. Apalagi Raisa dan Nico sudah nampak serasi dalam 2 video klip Raisa sebelumnya. Ada yang salah kalau netizen dibikin baper lihat Raisa dan Nico.
Auto skip Hamish yang jadi bulan-bulanan dirujak netizen karena isu menduakan Raisa, fans garis keras dukung banget Raisa menemukan jodoh barunya. Meski gencar dijodohkan dengan Nico, faktanya Raisa masih fokus pemulihan hati dan jalani tanggung jawabnya sebagai ibu. Pun Hamish dianggap gagal jaga kesetiaan sebagai suami, tak ingin juga gagal jadi ayah untuk putri semata wayangnya. Ya pasti nggak gampang, tapi ya sekarang saya pengen cuma jadi bapak yang baik, co-parenting yang baik, dan bisa kerja yang lancar ke depannya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Ya memang itu semua yang bikin akunnya. Bak Karma yang memang ditunggu-tunggu oleh netizen setelah sekian tahun berhasil menjadi pelakor sukses merebut Ahmad Dhani dari tangan Maya Estianty. Rumah tangga Mulan Jameela dan Dhani diisukan retak dan sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Agama. Isu miring ini berhembus usai Mulan disebut-sebut menjadi korban perselingkuhan Dhani. Bahkan saat dikabarkan Dhani berkali-kali berselingkuh dari Mulan. Sejumlah potongan-potongan video pun memperlihatkan bagaimana isu ini dibuat, digoreng sedemikian rupa hingga menggegerkan publik. Bukannya simpati, netizen justru seolah menertawakan nasib Mulan jika Karma tak pernah salah sasaran. Faktanya, potongan video Dhani ini merupakan awal mula kisah perceraiannya dengan Maya hingga akhirnya menikahi Mulan dengan jarak waktu sekitar 3 tahun lamanya. Saya menceraikan Maya itu Desember 2006. Saya menikah dengan Mulan 2009. Cukup ada jarak yang jauh gitu ya. Maksudnya ya cukup ya hampir 3 tahun lah gitu. Artinya saya menikah 2009 di rumah saya waktu Al-Eldul sunatan. Jadi artinya ini sebenarnya kenapa kok harus digembar-gemborkan bahwa itu isu perselingkuhan, dan nggak cuma sekali di podcast ngomongin soal itu gitu loh, kayak nggak berhenti-berhenti. Sadar tengah difitnah, Dhani pun langsung naik pitam dan meluapkan kekesalannya terkait kabar tak berdasar tersebut dan seakan mempertegaskan pernyataan sang suami. Melalui akun Instagram pribadinya, Mulan pun menegaskan jika kabar perceraian ini tidaklah benar. Ibu 4 anak itu berharap diberikan kesabaran dan juga hikmah di balik peristiwa tidak menyenangkan ini. Ya memang itu semua yang bikin akunnya ya. Akun-akun soal Ya. pada perceraian itu. Iya itu semua yang bikin. Buat siapa tuh Pak De? Nggak tahu, ya buat yang bikin. Udah tahu bahwa selama ini ya memang begitu lah mainannya. Dasar lah. Gak mutu, tau gak sih? Bikin berita cuma urusannya pribadi melulu. Padahal jauh sebelum rumor ini merebak, Mulan sempat mengeluh-elukan suaminya tersebut dan selalu pamer kemesraan. Tetapi seperti netizen masih belum bisa menerima jika rumah tangga Dhani dan Mulan memang sedang baik-baik saja. Bahkan Mulan menuturkan bagaimana Dhani merupakan sosok suami dan juga ayah yang baik bagi anak-anaknya. Ya, setiap tahun ada cerita bahagia dan pembelajaran untuk hidup. Sebaliknya dengan nasib Dhani Mulan yang diterpa isu perceraian, Maya Estianty malah makin happy dan jor-joran pamer keromantisannya dengan Irwan Nusri. Bagaimana suami keduanya itu tak hanya romantis tetapi juga royal. Kehidupan Maya kini pun tak lepas dari kemewahan tanpa batas yang bikin semua wanita merasa iri maksimal. Seperti baru-baru ini, Maya dan Irwan tengah berjalan-jalan ke Bhutan, di mana negara indah ini berdekatan pegunungan Himalaya. Paling berbahaya di seluruh dunia. Bombastis ulala ya pemirsa ya, isunya emang luar biasa banget nih, seliweran gitu di sosial media perihal perceraian Pak D Ahmad Dhani dan juga Teh Mulan Jameela. Aduh, jangan sampai lah ya. Tapi emang netizen ini kebangetan banget ya Pak D ya, kayaknya kurang kerjaan gitu. Atau jangan-jangan sengaja ya buat mancing keributan, mancing esmoninya Pak D gitu. Niat banget sih kalian. Tapi kalau misalkan emang ini bener, aduh kelewatan sih menurut aku ya. Hati-hati pokoknya netizen, hati-hati
sama jari-jarinya. Pak D tuh gampang loh untuk caplok orang dimanapun dia mau. Ya kan ya? Meski nih memang ada story yang gak enak sebelumnya tentang kisah cinta mereka sebelumnya nih. Tapi kayaknya jangan terus-terusan gitu diungkit-ungkit, ya nggak sih? Soalnya kan sekarang Bunda Maya sama Mas Irwan Musri juga udah sama-sama happy. Jadi mereka semuanya sudah fix sama-sama move on. Kayaknya emang netizen doang nih yang susah move on, ya kan ya? Oke pemirsa, selamat pagi semua. Bareng sama saya Robby Purba yang siap nge-spill cerita selebriti kita yang paling update, viral, dan hot hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Setelah 5 tahun cerai, Mas Fahmi Bow siap rujuk kembali dengan mantan istri. Amin, alhamdulillah. Dan sementara itu, istri sah dari Habib Bahar ancam nih penjarakan Helwa Bahmit. Ada apa sih? Katanya sih ini gara-gara ya Doi itu bikin geger se-Indonesia Raya, ngaku hidupnya satu terlantar dan merasa dijadikan sekedar simpanan saja setelah dinikahi sirih oleh Habib Bahar. Nah, kabar selengkapnya langsung saja kita simak bersama-sama. Ini dia. Pemirsa, nama pendakwa Habib Bahar bin Smith kembali mengejutkan publik usai pengakuan model bernama Helwa Bahmit yang buka suara terkait status dan nasibnya setelah setahun diduga dinikahi siri oleh sang Habib, tapi berasa seperti isi simpanan yang gak pernah dinafkahi. Tak hanya itu, Helwa juga mengaku bahwa dia dinikahi tanpa mahar dan selama pernikahan diperlakukan tidak baik. Pengakuan Helwa itu sontak menyulut emosi istri pertama Habib Bahar, Fadlun Faisal Balgoits, biasa disapa Luna. Kemunculan Luna ini menyita perhatian publik. Melalui akun Instagramnya, Luna menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepada suaminya tersebut dengan memposting foto dan bukti yang menguatkan bantahannya. Terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana-kesana. Gue yang stay di sini. Gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Tega lakuin aku seperti ini. Dalam postingannya di Instagram pribadinya, Luna mengungkapkan bahwa suaminya sudah memberikan nafkah kepada Helwa. Ia juga mengunggah bukti-bukti pengiriman uang jutaan rupiah yang pernah diberikan Bahar Smith kepada Helwa. Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kan keluarin uang sepeser pun, mau kan ngarepin duit dari perempuannya. Perempuannya yang biayain laki-lakinya. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau punya bukti. Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya. Mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bagi Luna, sederet foto-foto kebersamaan Habib Bahar dengan Helwa dan bukti-bukti yang ada cukup membantah bahwa Helwa dan ibunya ditelantarkan. Tidak hanya itu, Luna juga menyebut bahwa Helwa dan ibunya pernah diajak liburan dan bahkan melakukan perawatan kecantikan yang dibiayai sang Habib. Postingan Luna itu seolah membantah pengakuan Helwa kalau selama jadi istri siri, dirinya tidak dinafkahi Habib Bahar secara utuh. Usai Luna membantah tudingan Helwa Bahmit terkait kondisi setahun pernikahan Helwa dengan sang Habib, model asal Kalimantan itu kembali bikin heboh. Dengan menangis terseduh-seduh, Helwa kembali angkat bicara membalas pernyataan Luna, istri sah Bahar Smith. Bersama sang ibu, keduanya tampil membantah semua tudingan yang dilayangkan Luna. Helwa tak terima dengan ucapan yang dinilai tak pantas dari mulut Luna. Bilang aku drama, ini kenyataan hidup. Ingat itu. Yang drama tuh Fadlun sama mertuanya, sama si Bahar tuh. Sementara untuk pertama kalinya, Helwa muncul bersama sang ibu dalam podcast bersama Richard Lee. Ia kembali mengungkap kegetiran hatinya ditelantarkan Habib Bahar. Minta duit nafkah pun dia ngasih nggak per bulan. Sesuka dia? Ngasihnya sesukanya dia aja gitu. Yang pertama 1 juta. 1 juta itu pun jadi menurun jadi 300. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun nggak per bulan.
Dalam keterangannya, Helwa mengaku kalau dirinya bukan istri sah, ia hanya dinikahi secara siri dan ditandatangani oleh Habib Bahar pada sebuah selembar surat pada 15 November 2024 di Sentul, Bogor. Bukan istri sah. Hah? Nikah pun nggak ada buku nikah. Oke. Nikah begini aja. Kapan cuma gini. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama beliau dengan semua identitasnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menikahi seorang wanita bernama Helwa Putri Fauzi, identitasnya, dan saya telah menikah hari Jumat 15 November 2024 pukul 20 WIB di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauzi Bahmid dengan maher cincin emas 2 gram berlian dengan berlian dan disaksikan oleh Nggak ada berlian sama sekali, cincinnya cuma ini doang. Luna menyebut bahwa pengakuan Helwa sebagai sebuah kebohongan besar. Karena kesal, Luna berencana untuk melaporkan Helwa ke pihak yang berwajib. Pantau aja ya nanti saya ngejeblosin ibu dan anak itu ke dalam penjara. Tulisnya melalui akun Instagramnya. Ini cuma alasannya sakit, sibuk, nggak pegang HP, sibuk ngurusin ematnya. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Yang penting tanggung jawab. Luna, istri sah Habib Bahar, sudah buka suara belak-belakan bela suami. Lantas mengapa sang Habib Bahar tidak muncul juga? Jika memang tidak seperti yang dituduhkan Helwa, mengapa Habib Bahar tidak meluruskan kabar agar tak jadi fitnah yang melebar kemana-mana? Atau mungkinkah yang cerita yang dibongkar Helwa, fakta yang sulit dibantah Habib Bahar? Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita tidak. Aku nggak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi? Kesehatan mulai pulih, aktor Fahmi Bo yang sudah kembali tinggal di rumah dikabarkan akan kembali rujuk dengan mantan istrinya Nita. Kabar tersebut datang di tengah pemulihan pasca menjalani operasi di rumah sakit beberapa hari sebelumnya. Kabar bahagia itu disampaikan di Instagram Raffi Ahmad yang sebelumnya menjadi sahabat yang membantu membawa ke rumah sakit dan membiayai biaya pengobatan Fahmi Bo. Beri aku kesempatan. Menurut rencana, akad ulang antara Fahmi dan Nita akan dilaksanakan pada hari Sabtu mendatang. Fahmi meminta doa agar prosesnya berjalan lancar dan rumah tangganya kembali harmonis seperti yang ia harapkan. Lantas benarkah Nita menerima Fahmi kembali karena tak tega melihat mantan suaminya itu menua sendirian di kamar kontrakannya dan memiliki riwayat sakit-sakitan? Ya, alhamdulillah ya. Kondisinya udah membaik banget ya. Pasca operasi batu empedu dan tiroidnya udah normal ya. Alhamdulillah udah banyak kemajuannya. Kemajuannya nih udah bisa duduk. Udah bisa duduk, udah digerakin sendiri kakinya udah bisa digerakin sendiri, terus udah ada pipinya lagi. Bukan berisi pipinya. Berisi. Cerai 5 tahun lalu, Fahmi mengaku masih cinta, nekat meninggalkan Nita bahkan saat dirinya baru sembuh dari stroke 2019 lalu. Kala itu, Fahmi memilih tinggal di kos-kosan kecil daripada memperjuangkan rumah tangganya dengan alasan ada hal yang ia tidak bisa terima yang memaksanya mengambil keputusan berpisah. Lantas benarkah kepedulian Nita saat dirinya terpuruk saat ini membuat Fahmi memaafkan dan menerimanya kembali? Sehat lagi kok malah lu cerai? Ya ada salah satu yang nggak bisa aku terima. Aku yang pergi. Lu yang cabut? Ya. Kan aku udah nggak mau terima lagi keadaan seperti itu. Aku udah jelasin sama anak-anak. Aku udah jelasin semuanya kenapa bisa udah jelasin. Tapi anak-anak ya lebih deket ke ibunya. Ya udah aku sempat 3 tahun nggak pernah ketemu anak. Sempat dijauhin. Ya aku gak nyangka kalau bakal jadi begini lagi gitu kan. Anak-anak mau ngurusin dia juga walaupun udah mantan gitu, tapi dia masih mau dan itu aku minta. Untukmu seluruh nafas ini
Usai ibadah umroh, Ruben Onsu malah dibikin gerah. Belum reda usai sang mantan istri menyulut emosi karena mengunggah tagihan tunggakan mobil mewah, giliran sang adik Jordi Onsu mengusik temali silaturahmi Ruben dengan Maipa, adik kandung menuding sang ibu tercinta yang kembali tersambung setelah puluhan tahun terpisah. Seakan tak rela, sang kakak yang kembali rekat sampai mengajak ibadah umroh bareng, Jordi Onsu mengungkit hubungan masa lalu antara Maipa dengan keluarganya. Fakta itu terungkap saat Jordi diminta netizen menemui Mak Ipeh di jejaring maya. Bukannya meniru sang kakak, Jordi malah geram penuh emosi seraya mempertanyakan sikap Maipa dan keluarga yang dulu memusuhi saat ia dan keluarga susah. Mama saya mati dikubur, Maipa kemana? Bukan cuma itu, adik kandung Ruben Onsu itu juga mempertanyakan mengapa sosok yang kini dekat Ruben tersebut tidak pernah hadir dalam momen-momen sulit yang ia alami ketika ditinggal kedua orang tuanya. Mama saya meninggal, Maipa nggak ada. Bapak saya meninggal, Maipa nggak ada. 32 tahun saya nggak kenal Maipa. Mama saya dimusuhin sama keluarganya. Ada yang tanya, Jody kenapa kamu kok nggak ke Maipa kayak ke Ruben? Maipa kemana aja, saya hidup di dunia ini 32 tahun. Kemana aja 32 tahun. Jangan so akrab ya. Emang enak lo gue jawab begitu, lo rekam, gue sampein. Pas banget, gue emang pengen banget gue jawab begitu sekali-kali. Ya, sosok Maipa Khalifah jadi sorotan setelah sering nongol mendampingi Ruben Onsu dalam beberapa aktivitas. Bahkan Ruben menyebut Maipa sebagai sosok ibu pengganti yang terpisah darinya selama 40 tahun. Terus nih, si A. Amro mau gak? Amro. Rata-rata gue ganti. Aku udah ada. Sempat. Ntar beda ya. Di sini nggak manis kayak gini. Namanya. Beda. Jangan kerja aja. Kisah keluarga sang ibu baru terbuka ketika Ruben menjalani proses perceraian dan memutuskan menjadi mu'alaf. Maipa kemudian sering menemani Ruben bekerja, termasuk saat perjalanan ke Turki. Ini Masya Allah kita udah dapat ada di hotel, di Masjid Sofia. Ini kita dapat azannya, kita mau sholat. Dapat zuhur ya di sini, Mai. Alhamdulillah loh. Maipa juga turut mendampingi Ruben ketika menjalankan ibadah umroh untuk kedua kalinya. Mama. Mama bisa. Perjuangan yang sama mama ini lebih dari yang waktu saya awal. Di tengah kerumunan orang banyak, saya mencoba melindungi mama kan gini, supaya mama nggak kesentuh kan gitu. Itu yang lebih susah. Kalau kemarin kan kita bawa badan doang kan, badan doang. Tapi kalau ini kan kita harus melindungi tangan, kita harus gini. Ya kalau tinggi saya pas, badan tangan saya panjang mah enak, udah tangan kita secuil gini, ya kan. Jadi yang penting ketika mama bilang masih oke terus. Karena salah satu yang aku doa pada saat umroh pertama itu ya bisa umroh sama mama gitu, dikumpulin di situ, sholat bareng, doa bareng, terus tawaf bareng. Ya alhamdulillah. Selalu hadir mendampingi Ruben Onsu setelah bertahun-tahun menghilang, kini sosok Maipa, ibu baru Ruben Onsu dipertanyakan menyusul sikap emosional Jordi Onsu. Benarkah hubungan keluarga Ruben dan keluarga Maipa punya riwayat kelam permusuhan? Lantas, apa yang membuat Ruben tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga Maipa? Benarkah setelah menyandang status duda dan jadi mu'alaf, Ruben merasa lebih nyaman dengan keluarga Maipa ketimbang dengan sang adik Jordi Onsu? Saya astagfirullahaladzim. Dah gitu aja deh. Biar istiqomah, cari circle yang bagus, cari circle yang memang sejalan sama kita insya Allah. Lawan
nafsu setan yang ada dalam diri kita sih. Dan buat aku sih gitu sih, kalau kita udah mulai sekali ninggalin sholat pasti akan ninggalin terus sih gitu. Anakku tuh di rumah udah bisa permen. Nah ini kemarin aku omelin, aku tegur juga nenek-nenek. Gemiku yang tersayang, Ibu Krisdayanti. Iya. Terus aku forward juga ke Bunda Asanti. Gemiku yang tersayang, tercinta, terbaik. Aku kirimin videonya. Ini Aminah nih sekarang lagi nangis-nangis. Mintanya permen sama coklat. Sampai nangis udah berjam-jam. Aku mohon banget jangan pernah kasih dia lagi ya gitu. Ngomongnya tapi baik-baik ya, bukan ngomel yang marah-marah. Krisdayanti dan Ashanti harus menelan kenyataan pahit. Gara-gara manjakan dua cucunya Azura dan Aminah dengan memberi coklat, keduanya kena semprot menantu kesayangannya Atta Halilintar. Gemi Kade dan Genda Ashanti ditegur Atta Aurel karena dianggap mengacaukan pola dan disiplin hidup sehat, menghindari banyak mengonsumsi coklat. Tapi aturan keluarga kecilnya buyar karena ulah kedua neneknya. Walaupun berat hati, Atta pun menegur kedua ibu menantunya. Allah, nggak pingsan ya? Sama coklat. Oh my god. Pakai baju dulu ya. Baju seragam sekolah baru ya. Itu pampam ya? Wow. Kislimi. Ini kan soalnya dari Gemi. Soalnya dari Gemi loh. Kis dong, Geminya nangis, Geminya nangis. Sebenarnya ngomongnya nggak mau. Tapi coklatnya mau game. Coklatnya di mana? Cantik banget. Lagi. Nggak boleh. Karena batuk-batukan anakku. Jadi kemarin dikasih tahu ke neneknya, tapi ya udah namanya nenek kan, aku ngasih tahu juga baik-baik. Ya, Atta benar-benar dilema. Satu sisi ingin menerapkan pola hidup sehat, tapi kedua ibu mertuanya malah mengacaukan karena memanjakan Aminah dan Azura. Kabarnya, gara-gara ia berani menegur karena perkara coklat, hubungannya dengan Kade dan Ashanti sempat menegang dan renggang. Yang penting namanya nenek sayang sama cucu, tapi kan bapak ibu jagain juga. Pokoknya nggak, semuanya udah aman-aman aja. Apa yang menimpa Atta dan Aurel sejatinya lumrah dialami semua keluarga. Aturan kecil yang dibikin ayah bunda akan buyar di tangan mertua. Tapi semua itu dilakukan karena sama-sama cinta. Yang satu sayang anak, yang satunya cinta nenek ke cucu. Lantas, apa sebenarnya membuat Atta begitu anti coklat untuk kedua buah hatinya? Boleh, tapi misalnya seminggu sekali tiap hari Minggu. Kalau di bakunya nggak boleh terlalu banyak makan coklat, jadi emang dikurangin aja sih. Tapi anak-anak sendiri kalau makan coklat dibatasin nggak sih seminggu sekali atau sekarang udah dibatasin sih, kayak seminggu sekali di setiap weekend aja. Sayang cucu. Emang ya, kalau emang sayang sama cucu tuh oma opanya tuh akan kasih segalanya pemirsa. Bener nggak sih? Padahal nih orang tua kan terkadang punya peraturan sendiri ya kan ya. Tapi begitu ketemu sama kakek neneknya buyar itu semua peraturannya. Nah ini Aurel sama Atta kayaknya ngerasain juga. Gara-gara suka kasih Aminah coklat dan juga permen, jadi sekarang dilanggar deh peraturan Atta Aurel makan manis. Ya anak menantu mertua jadi ribut gitu, ribut-ribut tipis sebenarnya karena yang satu belain dan juga sayang sama cucu, yang satunya ingin ngedisiplin anak mereka. Yaudah, semoga teguran Atta Aurel nggak bikin Gemi Kade dan Genda Ashanti baper ya. Akur-akur aja semuanya ya. Oke, selanjutnya pemirsa, ini Babang Rizky Bilar mendadak ungkap fakta kalau Bumil Dedek Lesti ini gampang tensi gitu. Waduh, kenapa Dedek? Lagi nggak ribut kan kalian berdua ya? Yaudah, simak jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti.
Mas Sutri, Lesti Kejora, dan Rizky Bilar memang tak pernah lepas dari sorotan dan komenan julid bin nyinyir dari netizen yang maha benar. Setelah dapat reaksi negatif netizen gara-gara hamil anak ketiga yang jaraknya terlalu dekat, Lesti lagi-lagi panen julitan netizen karena hamil anak ketiga yang aneh-aneh dan mahal-mahal. Mulai dari ngidam dibuatin klinik kecantikan sampai ngidam dibangunin villa di Bali. Beda banget sama kehidupan sederhana orang tua Lesti di kampung yang sehari-hari cuma menghabiskan waktu di sawah. Tak hanya ngidam aneh dan mahal, di kehamilan anak ketiga ini, Lesti juga temperamen alias gampang marah dan mudah tersulut emosi. Sampai HPL alias hari perkiraan lahir anak ketiganya yang diprediksi Februari 2026, Rizky Bilar pun harus sabar dan legowo menjadi sasaran amarah Lesti. Anak kedua sama anak ketiga, saya tuh kuat banget, strong banget, jadi memang nggak bisa diem. Cuma kalau yang anak kedua dia ngantukan, bawaannya ngantuk aja. Sekarang adiknya sih itu Abang El itu mewek. Nah yang ketiga ini Sisa suka marah-marah. Serta mulia panjang umurnya. Kalau Rizky Bilar harus punya stok sabar yang banyak untuk menghadapi fase ngidam anak ketiga Lesti Kejora, janda Gading Martin, Gisela Anastasia justru lagi berlimpah bahagia karena mendapat kejutan ulang tahun bertubi-tubi dari keluarga, sahabat, dan teman dekat, termasuk pacarnya Cinta Brian. Di momen ulta ke-35 Giselle, Cinta Brian memposting 10 foto Giselle dan dirinya sambil menuliskan untayan doa dan harapan untuk sang kekasih. I am so grateful to walk this life with you. I love you today and always. Ada yang menarik untuk dikulik dari postingan greeting Cinta Brian untuk Giselle. Netizen dengan akun @papaheadline_beneran komen, "Bahagia selamanya Cinta dan Isel, can't wait Desember in Bali." Tak mau komen asal netizen jadi bumerang buat dirinya dan Cinta Brian, Giselle buru-buru klarifikasi. "Papa jangan ngawur, awas aja ya perpecahan." Lantas benarkah Cinta Brian dan Giselle punya rencana besar di bulan Desember 2025? Benarkah Cinta Brian dan Giselle akan menggelar lamaran atau bahkan pernikahan di Bali pada bulan depan? Dari awal nggak pernah bercanda, udah tua, udah punya anak satu juga malu sebenarnya. Maksudnya maunya yang benar-benar bisa bagus, beres gitu ya. Tapi kan namanya juga perjalanan, nggak mau terpaksa karena target terus jadi maksain keadaan. Yang penting relationship-nya dulu bisa baik, fondasinya baik, tujuannya baik, prosesnya, dan di situ baru kalau memang dirasa baik ya dilihat nanti gimana. Cinta Brian, aduh mas, sweet banget sih cara kamu tuh memperlakukan Giselle, adek aku. Terbaik pokoknya ya. Apalagi pesan cintanya ngejelep banget loh nih. I love you today and always. Waduh, udah pakai kata always nih. Jangan-jangan siap menuju ke momen yang paling sakral ya kalian berdua ya. Emang bener nih akan di Bali? Masa sih Cel? Kok Bang Robi nggak tahu? Pokoknya aku tunggu undangannya nanti ya. Semoga ini beneran janji manis selamanya, bukan cuman kebucinan dan juga cinta tenyom doang ya. Tahu kan cinta tenyom? Cinta monyet maksud aku. Anyway, happy birthday buat Mama Gempi ya. Happy terus pokoknya and good luck buat asmaranya dengan Brian. Amin. Oke pemirsa, jangan lupa ya pastikan terus dong saksikan obrolan seputar selebriti setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit and have a nice day. Dadah.